Anak-anak, kalian sering kan melihat bintang di langit? Ternyata di antara fungsi bintang adalah untuk melempar setan yang berusaha mencuri berita dari langit. Bagaimana kisahnya? Simaklah dalam kisah ini dengan judul Bintang-Bintang dan Para Setan. Anak-anakku sekalian, semoga Allah melindungi kita dari gangguan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghiasi langit dunia dengan perhiasan bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjadikan bintang-bintang ini untuk melempar setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara langit dari mereka. Bila mereka hendak mencuri berita dari langit, maka mereka akan diburu panah-panah api hingga membakarnya. Namun, ada setan yang berhasil mencuri dengar satu kalimat dari langit. Kemudian disampaikan kepada yang di bawahnya. Kemudian disampaikan kepada yang di bawahnya. Terus demikian. Kadang setan itu terkena panah api sebelum ia sempat menyampaikan kepada setan yang lain. Kadang dia berhasil menyampaikannya dengan takdir Allah sebelum ia disambar panah api hingga terbakar. Lalu disampaikanlah berita itu kepada dukun. Oleh dukun berita itu ditambah dengan 100 kedustaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau hendak pergi ke pasar Uqad. Sedangkan setan-setan telah dihalangi dari mencuri berita dari langit dan dikirim bintang-bintang pelempar bagi setan-setan. Para setan lantas kembali dan berkata, "Apa yang terjadi di antara kalian?" Mereka berkata, "Kita dihalangi mencuri berita langit dan bintang-bintang pelempar dikirim kepada kita." Setan berkata, "Tidaklah ada yang menghalangi kalian dari kabar langit kecuali sesuatu telah terjadi. Maka jelajahilah bumi timur dan barat, dan lihatlah apa yang telah terjadi." Kemudian mereka pergi dan menjelajahi bumi timur dan barat. Mereka mencari perkara apa yang telah menghalangi mereka untuk mencuri dengar berita langit. Kemudian setan-setan yang menuju ke arah Tihamah pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Nakhlah. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud menuju pasar Uqad, beliau sedang sholat fajar bersama sahabatnya. Saat para setan itu mendengar bacaan Al-Quran, mereka menyimaknya. Lalu mereka berkata, "Ini yang menghalangi kalian dari kabar langit." Oleh karena itu, mereka kembali kepada kaum mereka dan berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Jin kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Selanjutnya adik-adikku sekalian, kita akan menyimak bersama-sama faidah-faidah berharga dari kisah bintang-bintang dan para syaitan.
Faedah yang pertama adik-adikku sekalian, bintang-bintang yang ada di langit, yang terlihat kerlap-kelip di langit, itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, setan adalah musuh Allah dan musuh kita semuanya. Setan adalah musuh-musuh kita, maka kita tidak boleh mengambil setan sebagai teman-teman kita. Kemudian faedah yang ketiga, dukun-dukun itu adalah temannya para syaitan dan dia adalah pendusta. Maka kita tidak boleh mempercayai para dukun. Kita tidak boleh percaya dengan perkataan-perkataan dukun. Kemudian faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa untuk menghalangi apa yang akan diperbuat oleh syaitan. Jadi jika syaitan akan berbuat sesuatu, maka Allah berkuasa untuk menghalanginya, sehingga syaitan tidak bisa melakukan sesuatu. Berikutnya faedah yang kelima, bacaan Al-Quran itu bisa mencegah dari gangguan syaitan. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, harus rajin-rajin membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dibaca di rumah-rumah kalian, di kamar-kamar kalian, karena itu bisa mencegah dari gangguan syaitan. Kemudian faedah yang keenam adik-adikku sekalian, di antara fungsi bintang adalah untuk melempar syaitan yang mencoba mencuri berita dari langit. Jadi syaitan yang akan mencuri berita dari langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lempar dengan bintang-bintang tersebut. Demikianlah tadi adik-adikku sekalian, faedah-faedah dari kisah bintang-bintang dan para syaitan.